kasih Bapak, karena cinta Bapak sekolah rakyat ada. Kami janji Bapak untuk giat belajar, untuk meneruskan perjuangan mulia. Doakan kami Bapak jadi generasi hebat, cerdas, berani, dan cinta Indonesia. Sekolah rakyat, Cerdas bersama, tumbuh setara. SR, Sayangi orang tua, hormati guru, Kemensos, selalu ada. istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih semuanya. Kita telah mewujudkan upaya ini dan saya terus terang saja cukup bahagia, cukup besar hati. Saya terharu sebetulnya melihat dampak daripada upaya kita. Yang saya katakan saudara-saudara, cara bernegara. Oh ya, ini saya lihat ada asisten khusus saya juga, saudara Yuza, botak juga kan? Saya punya 2 asisten khusus, ya di bidang komunikasi, yang nyusun pidato-pidato saya. Yang satu namanya Agung juga, Acil, orang Garut ini. You lihat kan, dua-duanya botak kan? Jadi teori saya benar. Mereka pintar-pintar, dan memang mereka pintar-pintar. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan, ya, dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama, menurut teori ini, karena pertumbuhan, kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas. Lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun, kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan. Di mana waktu kita merdeka, ya sebagian besar rakyat kita ya tidak punya apa-apa. Kemudian kita bangun, bagus pertumbuhan. Ternyata kalau kita hanya mengejar pertumbuhan dan tidak melihat, tidak berani melihat pertumbuhan ini benar-benar dirasakan nggak oleh rakyat yang paling bawah. Nah, di situ tugas para pemimpin. Kita harus berani melihat. Kita harus berani melihat kekurangan kita. Dan kita harus ambil langkah. Langkah kita harus berani. Saudara-saudara, pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik
untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memajukan kesejahteraan umum. Dan juga yang pertama kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi apa? Melindungi dari mana? Melindungi dari ancaman. Ancaman apa? Melindungi dari ancaman kelaparan. Melindungi dari ancaman kemiskinan. Melindungi dari ancaman penderitaan. Melindungi dari ancaman penyakit. Ini tujuan kita merdeka. Untuk apa kita merdeka? Kita punya lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan itu hanya untuk dinyanyikan? Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali ke semua unsur, terutama orang-orang pintar. Saudara-saudara, kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan bernegara. Dan untuk itu saya berterima kasih. Waktu saya memang melakukan perintisan karier sebagai prajurit TNI, karena TNI memang adalah tentara rakyat. TNI dari tahun awal kemerdekaan seterusnya selalu berada di tempat-tempat yang paling susah. Hari ini pun TNI bersama Polri terjun di tempat yang paling susah, di mana rakyat menderita akibat bencana di Sumatera dan di beberapa tempat, bersama lembaga-lembaga lain, bersama relawan, tapi TNI dan Polri terjun. TNI dan Polri sebenarnya adalah satu. Karena TNI dan Polri lahir dari perjuangan kemerdekaan. Saya selalu ingatkan, ya memang kalau negara yang maju, seolah-olah maju, negara barat, negara apa itu, seolah mau pisahkan. Polisi urusannya hanya Kamtibmas. Lahirnya republik, polisi ikut perang. Polisi ikut perang. Di awal karena kita nggak punya anggaran, kita tidak jelas awal republik, lahirnya republik. Jadi khusus di Indonesia, dan dulu pernah kita jadi satu, tapi nggak apa-apa. Kita tidak. Yang penting adalah sifat, nafas, semangat, kesadaran berbangsa, cinta tanah air. Ini yang paling penting, dan saya melihat hari ini kita buktikan semua unsur ikut, dan tidak kecil peranan para gubernur dan para bupati kita. Dan saya terima kasih, program-program kita berhasil karena dukungan semua. Dukungan bupati, dukungan wali kota, dukungan gubernur, dukungan pimpinan polisi, pimpinan tentara, dukungan semua. Ke KL di mana-mana. Ini bukti kita berbuat sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Saya terkesima hari ini, terus terang aja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya
menurut saya luar biasa karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Dan saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat, kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia. Mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pinter tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung. Saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pinter-pinter tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat. Karena presiden ya saya boleh bicara, ya kan? Saudara-saudara, jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira saya tidak mau panjang lebar pidato, ya. Nanti bisa kebablasan ini. Karena saya kalau udah begini, ya bisa 2-3 jam pidato saya. Apalagi saya lihat ada kopi di sini. Saya minta izin, boleh minum kopi? Boleh? Izinnya ke siapa ya? Saya minta izin minum ya. Luar biasa.
Biasanya kalau habis satu cangkir itu pidato saya 3 jam. Masih kuat dengar saya? Benar. Benar? Anak-anakku mau dengar aku terus? Ya anak-anak pengen. Hanya menteri-menteri saya capek sudah. Karena menteri-menteri saya 3 kali atau 4 kali seminggu dengar pidato semacam ini dia. Tapi saya benar-benar bahagia hari ini. Kementerian saya, kabinet saya merasakan kompak. Jangan percaya orang-orang yang terlalu pinter, ya, yang ngomong di mana, di sosmed, menganalisa terjadi sesuatu perpecahan di antara lingkungannya Prabowo. Wah, seru. Saya sendiri tertarik. Dari mana ini? Tapi enggak. Saya merasa kerja keras, kompak, teamwork yang luar biasa, ya, sehingga kita mencapai keberhasilan demi keberhasilan, bukti demi bukti. Desember 31, 2025, saya ulangi, Desember 31 tahun 2025 resmi Indonesia mencapai swasembada beras. Di tengah tahun 24 dan 25 Indonesia mengalami El Nino dilanjutkan dengan kekeringan berkepanjangan, kita bisa mengatasi dan kita bisa menghasilkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras kita di gudang pemerintah hari ini tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan kita akan terus memperkuat. Sebentar lagi kita swasembada jagung untuk pakan para petani dan peternak. Habis itu kita akan swasembada di bidang-bidang lain. Juga hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 sekolah rakyat. Sasaran kita adalah 500 sekolah rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai. Dan saya minta maaf, kami masih belum bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang sekarang. Ini pun usahanya sudah luar biasa. Dan saya untuk itu saya sampaikan penghormatan saya sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial dan jajarannya yang bekerja keras. Tentunya didukung oleh para Menko, ya, Pak Muhaimin, Profesor Pratik, didukung oleh menteri-menteri Dikdasmen, Dikti dan Sains, Menteri Agama, semua menteri-menteri yang dukung ini luar biasa. Dan saya percaya di ujungnya kita akan capai target kita 500. Dan tiap sekolah nanti ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1.000 murid. 1.000 murid. Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000. Tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus sekolah rakyat adalah 1.000 murid. Berarti sasaran kita nanti 500.000
500.000 murid. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan-keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini saya kira panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membesarkan membangga-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti. Ya. Tidak boleh kita tidak mengerti keberhasilan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri. Rendah hati boleh. Jangan rendah diri. Jangan inferior. Kalau Indonesia selalu jelek, gak boleh, tidak benar. Indonesia berprestasi, Indonesia bisa berprestasi, Indonesia akan berprestasi, dan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang sejahtera. Saudara-saudara, di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak, penuh ketidakpastian, kita bersyukur negara kita masih dalam keadaan yang baik, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat banyak. Tidak gampang, puluhan tahun kekayaan kita kurang tertib dikelola. Tidak mudah, banyak orang mengejek saya tahu. Sebetulnya nggak banyak, segelintir orang aja, hanya dia mungkin punya uang, dia punya sarana, dia bisa menyebarkan, dia bisa menyebarkan sinisme, pesimisme, dan kemungkinan besar mereka dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu keyakinan saya, kepercayaan saya. Kalau orang Indonesia yang bersih, jujur, pasti melihat yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Kita berbuat yang baik, berbuat yang benar masih dicaci maki. Tapi tidak apa-apa. Kita tidak ragu-ragu. Saya hari ini merasa bahwa tekad kita benar dan dibuktikan benar. Setelah 6 bulan kita melihat keadaan anak-anak kita seperti ini. Luar biasa ini ya. Jadi sekali lagi saya mengajak seluruh bangsa Indonesia selalu, mari kita bersatu, mari kita kerjasama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah yang kita ingin bangun. Saudara-saudara, semua kampus yang kita ingin bangun. Saudara-saudara, kita kekurangan dokter. Kita kekurangan ratusan ribu dokter. Rakyat kita perlu dokter gigi. Tidak bisa hanya dengan bicara, dengan memfitnah, menghardik, mengejek, tidak bisa. Kita harus buka
sekolah-sekolah, kampus-kampus yang banyak, dan saya akan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran. Dan di kampus kedokteran ini, dan rencana saya kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara. Saya ingin anaknya tukang pemulung bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha, bisa jadi jenderal. Itu cita-cita saya, saudara-saudara. Saya akan bangga melihat itu. Sekali lagi, kita harus berani. Siapa berani, dia menang. Berani berbuat. Sebelum berbuat, berani melihat keadaan yang sebenarnya. Berani melihat kesulitan. Berani menghadapi kesulitan. Jangan lari dari kesulitan. Jangan menutupi kesulitan. Lihat kesulitan, hadapi, atasi. Baru kita bangkit sebagai bangsa. Cukup? Saudara-saudara, karena saya harus ada acara lagi di Balikpapan, meresmikan suatu kilang, suatu modernisasi kilang minyak di Balikpapan. Dengan modernisasi kilang minyak ini, kita akan menghemat devisa yang banyak. Kita tidak perlu lagi import terlalu banyak BBM. Saudara-saudara, kita mengerti, masalah sudah mengerti, tim saya sudah mengerti, tim saya bekerja keras, kita hadapi, ada bencana kita atasi. Ya kan? Ada kesulitan kita atasi. Terima kasih tim saya semuanya. Di depan rakyat saya mengatakan saya bangga dengan prestasi tim saya, dan saya percaya kita dalam bulan-bulan akan datang kita akan beri terus-menerus bukti hasil prestasi kepada rakyat Indonesia dalam minggu-minggu, bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Tentunya saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya juga tidak punya tongkat Nabi Sulaiman. Tidak bisa seketika. Tapi insya Allah, setapak demi setapak, kita bekerja dengan cepat. Perjalanan 1000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Dan kita sudah berbuat banyak langkah, saudara-saudara sekalian. Makan bergizi gratis hari ini, kalau tidak salah sudah mencapai 58 juta. 58 juta penerimaan manfaat. 58 juta anak-anak, ibu-ibu hamil dan lansia menerima makan tiap hari. Tiap hari sekolah ya, tapi kalau yang ibu-ibu hamil 7 hari diberi. 58 juta dalam 1 tahun. Negara mana yang bisa berbuat itu? Negara mana? Dan total sudah kita beri makan tuh kalau tidak salah 3 miliar porsi sudah kita cetak. Saudara-saudara sekalian, ini prestasi. Dan insya Allah paling lambat akhir tahun ini kita akan sampai sasaran kita 82 juta lebih penerima manfaat.
Kalau Januari saja sudah 58 juta, saya percaya kita akan capai Desember. Walaupun Kepala BGN mengatakan tidak Pak, kami akan lebih cepat dari Desember. Oke, jangan dipaksa, teliti, buat yang terbaik. Kita juga akan melihat beroperasinya minimal 25.000 koperasi merah putih. Dari rencana kita 81.000, kita yakin bulan Maret April akan berfungsi beroperasi 25.000 koperasi. Berarti akhir Desember saya berharap akan mencapai minimal 60.000 koperasi merah putih Desember 2026. Artinya ekonomi kita akan bangkit di semua bidang. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi semua unsur yang bekerja keras untuk suara rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru, terima kasih. Kepala sekolah, terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh. Ya, guru harus memberi contoh. Saya minta para guru selalu memberi yang terbaik, memberi contoh. Tampil di depan murid harus dalam keadaan yang baik, yang tertib, yang rapi. Ya. Kalau perlu saya minta juga bantuan TNI dan Polri secara bergilir, mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu, mungkin dikunjungi bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik, ya, cara pakai baret yang baik. Saya minta Sekap dan Menseknek bantu, Mensos bantu Menko dilihat lagi, ya kan, yang mungkin kurang apa kita perbaiki, ya kan. Kalau ada baret-baret yang kekecilan diganti yang tidak kekecilan, ya. Jadi saudara-saudara, anak-anak Indonesia yang akan digembleng, dicandra di muka tadi, candra di muka suara rakyat, harus dibina dengan baik. Penampilannya harus baik. Luar biasa tadi yang dari Pasuruan, ya. Hebat sekali itu. Komandannya suruh menghadap saya nanti. Saya kira tidak kalah dengan SMA Taruna Nusantara. Sikapnya itu loh. Balik kanannya itu luar biasa. Saya belum pernah lihat. Enggak tahu saya. Pak Sugiono, kepala lembaga ya? Kok kepala lembaga TN ya? Kok lulusan TN ya? Enggak yakin so balik kananmu sama dengan tapi kamu sudah menteri, saya nggak mau uji kamu. Duduk. Gila ya, luar biasa. Wah, saya ini orang Jawa tapi dari Banyumas. Setengah Banyumas, setengah Sulawesi. Jadi kalau orang Banyumas itu agak beda dengan orang Solo. Mana ada orang Solo di sini? Kalau orang Solo itu bicaranya halus, ya kan? Kalau Banyumas itu bisa-bisa orang Banyumas itu ya mungkin mirip-mirip Madura lah kira-kira ya. Atau jadi apa adanya. Kalau tidak benar saya bilang tidak benar. Tapi kalau
baik, saya bilang baik. Kalau hebat, saya bilang hebat. Kalau kagum, walaupun anak kecil, saya kagum tadi. Luar biasa tadi baris berbarisnya. Mungkin kira-kira apa? Kita kasih beasiswa juga anak itu ya. Kita lihat umurnya berapa. Kita jangan ragu-ragu. Prestasi, hormati, beri penghargaan, cepat. Salah satu kekurangan bangsa kita adalah pelit memberi penghargaan. Ya. Tapi saya senang sekarang Panglima TNI dan Kapolri tidak pelit. Berprestasi, naikin pangkat, apa ruginya, ya kan? Kalau yang sipil-sipil berprestasi, kalau masih sekolah kasih beasiswa. Sekolahkan kemana? Ya. Yang nakal-nakal bina lagi, nggak apa-apa, ya kan? Saya dulu waktu muda ya tergolong murid yang ya agak nakal juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi saudara-saudara sekalian, melindungi anak-anak kita,